Jadi airnya ini nggak sampai atas banget, karena ini batas di atas ini batas lidah dari sepatunya. Ketika gua pakai sepatu ini ke Gunung Gede Pangrango, di sepanjang perjalanan naik bahkan sepanjang perjalanan turun itu diguyur hujan, nggak berhenti. Walaupun sebetulnya hujannya nggak deras-deras banget. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Akhirnya dari beberapa orang yang request untuk nge-review sepatu dari Konsina terbaru ini, akhirnya gue udah punya produknya, udah bisa gue beli. Dan bukan hanya review aja, tapi akan ada hasil tes gue ketika kemarin gue coba sepatu Konsina terbaru ini ke Gunung Gede Pangrango via Putri dan di musim hujan juga. Jadi agak puas tuh kemarin ketika gue ngetes sepatu ini di jalur Putri dan ngedapetin beberapa hal yang gue perlu lah untuk mengetahui kualitas dari sepatu ini. Ini sepatu dari mereknya Konsina, nama serinya ini nih. Nama serinya S-Cool, salah satu sepatu gunung terbaru dari mereknya Konsina. Langsung kelihatan untuk harganya 1.150.000 dan size yang gue pilih ini size 42. Dan size 42-nya ini pun oke, nggak kekecilan dan pas lah. Karena di beberapa sepatu gunung yang gue pilih size 42 itu ada yang sempit di bagian depan. Kalau Konsina ini tuh terbilangnya cocok banget untuk size chartnya. Hanya ada satu warna aja, nanti kita lihat warnanya gimana. Gue akan ngeliatin boxnya dulu. Jadi untuk boxnya ini terbilangnya bagus. Serasa pegang box dari sepatu merek Eiger gitu. Karena memang ini harganya 1.150.000 ya. Jadi wajar banget boxnya memang harus kayak gini. Jadi permukaan atas itu kayak gini, polos. Dominan warna hitam, di sini ada logo Konsinanya. Kalau dari depan ada tulisan di sini, ada moto dari Konsinanya mungkin. Terus di bagian bawahnya juga ada logo Konsina. Di bagian sini ada logo Konsina juga dan ada lubang. Plus di sini ada handle juga. Jadi sebetulnya untuk box ini bisa lu jinjing kayak gini. Terus di bagian sisi sebelah kiri yang tadi lu lihat ada keterangan nama seri dan harga, berikut juga size. Ini ada logo recycle juga. Terus di sebelah kanan sini tuh kayak gini, ada websitenya di sini dan ada logo Konsina. Sekarang gua buka untuk bagian dalamnya. Sebetulnya sepatu ini bukan unboxing pertama kali karena udah gua pakai. Dan kalau lihat di sini, jadi ketika lu buka itu ada lapisan pakai kertas bertuliskan logo Konsina yang banyak di sini. Ketika dibuka, inilah sepatunya. Nah, ini sepatunya. Gua rapiin dulu bentar. Oke. Simpan di sini biar enak. Jadi ini sepatunya dan di sini ada hang tag kemungkinannya nih. Ada nama serinya S-Cool, ada kelihatan sepatunya juga. Terus di sini ada beberapa informasi yang bisa lu baca nantinya. Sepatu ini akan terlihat beberapa bagian yang kotor ya, kayak di bagian outsole-nya ini. Karena sepatu ini udah gua pakai satu kali ke gunung musim hujan, jadi ya tidak terlihat seperti baru-baru banget, tapi hitungannya baru satu kali pakai untuk sepatu ini. Sepatu ini diklaim waterproof dan ada tulisan waterproofnya di bagian upper sepatunya nih. Dan kalau gue lihat sih ini pakai teknologi Unitex dari Konsina, yang mana teknologinya ini tuh waterproof dan breathable. Dan breathable-nya ini salah satu bagian yang ngebuat gue puas. Nanti gue ceritain ketika gue ngebahas sepatu ini, plus gue kasih tahu testimoni di pertengahan video nanti. Untuk pilihan warnanya, ketika gue ngeliat di marketplace itu hanya ada satu warna. Warna yang lihat sekarang itu warna coklat kayak gini. Terus untuk pilihan size-nya itu lumayan banyak, dari size 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi untuk size-size besar yang agak susah ditemukan di brand-brand lokal kita, yang mana size 45 dan 46 itu jarang disediakan oleh brand-brand lokal, Konsina menyediakan. Jadi size besar itu ada dari 45 dan 46. Tapi untuk size ceweknya nih yang minim sebetulnya. Untuk 38 masih termasuk size terkecil untuk cowok sih. Rata-rata untuk cewek itu ada yang pakai 36, 37 tuh. Ini paling kecil di 38. Mungkin nanti akan dirilis oleh Konsina khusus
sepatu untuk woman series. Nah, gua nggak tahu juga, kita tunggu aja nanti. Siapa tahu ada sepatu khusus size perempuan yang mana woman series. Dan kalau gua ngelihat size chartnya di marketplace itu, sayangnya nggak ditulis size chart untuk size 38. Yang ditulis itu paling kecil di 39. Nanti mungkin bisa ditambahin oleh admin Konsina. Size 38 untuk size chartnya tolong dicantumkan agar orang-orang yang berpatokan ke size chart itu tahu untuk 38 size chartnya berapa sentimeter. Sekarang akan gua timbang ulang dulu untuk sepatu Konsina S-Cool ini. Yang gua timbang ini size 42 ya, karena setiap size itu berbeda-beda berat. Kita lihat berat S-Cool yang 42 ukurannya. Ini 1 kilo 75 gram. Buat gua sih untuk berat segini ya, kemarin ketika gua pakai di jalur pendakian itu terbilangnya aman-aman aja, nggak terlalu berat. Gua nggak ngerasa berat dan nggak ringan-ringan banget juga. Jadi ketika nantinya lu memilih size 42 ke atas, beratnya akan nambah. Dan kalau emang lu pilih size 42 ke bawah, beratnya akan berkurang. Sekarang gua akan ngebahas detail bahan yang dipakai di sini. Kalau lu lihat secara detail di sini, ditulis oleh Konsinanya di bagian uppernya ini pakai bahan premium kulit suede di bagian sininya nih, kemungkinan ini. Jadi di bagian bahan upper yang berwarna coklat ini pakai kulit asli ya, bukan kulit sintetis atau kulit buatan. Sampai ke belakang, terus sampai ke bawah sini, terus ke depan, dan menerus ke bagian sisi sebelah kirinya. Ini pakai bahan kulit asli suede yang premium. Di bagian depan sini udah kelihatan ada kerutan-kerutan karena memang udah dipakai satu kali. Jadi ketika dipakai satu kali itu udah muncul kerutan-kerutan di bagian depan sini di bahan kulit suede-nya. Termasuk di bagian depan sini, di bagian kanan dan kiri sih aman banget. Cuman yang gua rasain ketika gua cuci satu kali sepatu ini, warna coklatnya itu jadi lebih muda sedikit dibandingkan ketika pertama kali gua ngedapetin sepatu ini untuk bahan kulit yang ada di sini. Terus kalau gua lihat lagi pemakaian bahan yang ada di bagian uppernya dikombinasikan dengan bahan mesh nih. Ini kemungkinan pakai bahan mesh yang lumayan tebal di sebelah kanan dan di sebelah kiri sini untuk bahan meshnya. Eyeletnya ini pakai bahan metal, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ring di sini. Terus ada speed hooknya juga di bagian atas sini. Speed hooknya ada 2 pieces di sini. Dan lu ngedapetin diameter tali yang ideal di sini. Di bagian tengahnya talinya itu mengikat ke lidah sepatunya, ke bahan suede yang ada di bagian tengah sini. Terus diikat ke speed hook yang ada di sini. Terus di bagian depan sini tuh ada tulisan kecil. Terus di bagian depannya ini ketika lu tekan itu terbilangnya keras. Kemungkinan ini ada bahan-bahan kaku di bagian dalamnya. Ini pakai bahan karet sih di bagian depan sini nih. Ini pakai bahan karet yang solid, mengingatkan gua ke sepatu-sepatu Eiger sebetulnya. Di sini ada tulisan waterproof dan di bagian pinggir sini ada logo Konsina juga. Terus di bagian heelnya, di bagian heel tabnya ini ada tali untuk lu menarik, untuk membuka lubang sepatunya lebih besar. Terus di bagian belakangnya ini pakai bahan karet juga dan ada logo Konsina di belakang dan di pinggir sini. Terus di bagian detailnya lagi ada yang di bartex, kayak semacam di bartex gitu. Di kulit suede bagian kanan atasnya 1, 2, 3, 4. Termasuk di sebelah kirinya juga 1, 2, 3, 4. Ada yang menarik juga di bagian atas ini nih. Di bagian atas ini tuh setelah bahan suede yang ada di sini ini pakai bahan yang sama dengan mesh yang ada di bagian tengah sini dan di baliknya itu ada busa yang empuk. Dan di bagian lidahnya ini nyambung ke uppernya tentunya. Jadi untuk kemarin ketika gua pakai itu, ketika ada kerikil atau batu-batu itu nggak mudah masuk melalui lidah sini. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya, di sini ada beberapa keterangan size, ada sentimeternya juga, ada USA, UK, dan ada Eropa juga, ada website dari Konsina juga, dan ada nama serinya di sini. Untuk pemakaian bahan upper yang ada di sini, yang mana didominasi oleh bahan kulit asli, kulit premium suede di sini, gue sih ngerasa aman banget di sepanjang perjalanan kemarin. Walaupun sepatu ini nendang akar, nendang tanah, bebatuan, ngerasa aman aja dan gak ada yang tergores, robek atau lecet di bagian uppernya. Aman sejauh pemakaian kemarin ke Gunung Gede Pangrango. Dan yang perlu lo ingat, di bagian uppernya ini udah waterproof, karena wajar banget untuk harga 1 juta ke atas itu kayaknya wajib untuk waterproof sepatunya. Karena salah satu fungsi waterproof ini untuk tetap menjaga kering kaki lu ketika lu pakai sepatu ini nantinya.
Nah, kemarin ketika gua pakai sepatu ini ke Gunung Gede Pangrango, di sepanjang perjalanan naik, bahkan sepanjang perjalanan turun, itu diguyur hujan, nggak berhenti-berhenti. Walaupun sebetulnya hujannya nggak deras-deras banget, cenderung konstan dalam intensitas yang rendah ya, tapi sampai ada aliran air. Ketika gua menemukan medan yang lumayan curam itu banyak air yang mengalir. Nah, kemarin itu memang ada kesalahan dari gua nggak bawa gaiter dan gua hanya mengandalkan celana dari jas hujan, dan itu sebetulnya cukup membantu untuk dikombinasikan dengan sepatu ini, karena sebetulnya ketika lu pakai sepatu gunung dan lu naiknya itu di musim hujan, enaknya memang pakai gaiter agar air itu nggak masuk ke lubang atas sepatunya. Jadi ditutup pakai gaiternya yang waterproof juga, terus dikombinasikan juga dengan celana waterproof baru, itu aman. Kemarin gua hanya mengandalkan celana jas hujan plastik aja. Jadi ketika kemarin gua jalan itu dari Tanah Merah itu karena gua naik ojek karena kesiangan juga, dari pos Tanah Merah itu hujan sampai ke pos 4 itu aman banget. Kaki gua bener-bener kering walaupun kondisi hujan, dan gua hanya mengandalkan celana plastik dari jas hujan yang gua beli 10 ribuan. Terus gua jalan lagi sampai ke Surken. Di Surken itu hujan deras, badai juga. Di situ gua mulai mendirikan tenda. Nah, ketika mendirikan tenda itu gua nggak banyak bergerak, akhirnya banyak air yang masuk lewat atas sini, dan akhirnya sepatu gua ujung-ujungnya basah juga. Kenapa tadi di sepanjang perjalanan itu nggak basah? Karena gua bergerak terus tuh. Jadi untuk air itu netes ke bagian dalam sini ya lumayan terhalangi oleh celana plastik dari jas hujan gua. Ketika gua mendirikan tenda sih banyak diemnya kan, jadi akhirnya ujungnya masuk lewat sini. Tapi kalau di bagian atas ini sih aman banget di sepanjang perjalanan dari pos Tanah Merah sampai pos 4. Tapi nanti akan kita buktikan lagi untuk sepatu ini direndam di ember berisikan air akan seberapa aman kualitas waterproof yang ada di sepatu ini. Itu cerita dari pengalaman gua aja ketika gua pakai sepatu ini. Dan poin penting juga untuk breathable-nya kerasa loh kemarin itu ketika gua pakai sepatu ini, karena sampai ke pos 4 itu kaki gua terjaga kering. Biasanya kalau sebuah sepatu gunung kualitas breathable-nya itu jelek, biasanya kaki lu itu akan lembab lalu keriput. Nah itu salah satu tanda bahwa kualitas breathable dari sepatu lu itu jelek. Kalau ini kemarin ketika sampai pos 4 yang tadi gue ceritain itu, kaki gue masih terjaga hangat, nggak keriput sama sekali, jadi tetap terjaga kering di bagian dalam. Lu bayangin aja, gue jalan ke pos 4 itu sambil bawa beban 15 kilo kurang lebihnya, pasti kaki gue itu berkeringat. Kaki gue pasti bengkak, pasti berkeringat, tapi karena kualitas breathable yang ada di membran patu Konsina S-Cool ini, keringat yang dihasilkan oleh kaki gue diuapkan keluar oleh membran yang ada di sini. Itu perlu lu catat juga tuh ketika lu memilih sepatu gunung. Sekarang gue akan ngebahas di bagian insole dari sepatu ini. Kita lihat di bagian insolenya. Sebelum gue ambil di bagian insole sini, gue bahas dulu di bagian sini nih, karena ini salah satu yang nyaman juga nih. Pelukan di bagian dalam sepatu ini bener-bener nyaman, bener-bener terasa kayak sepatu-sepatu 1 jutaan ya, emang layak gitu. Di bagian sini tuh pakai busa yang tebal, lapisannya lembut juga. Di sepanjang perjalanan kemarin terasa nyaman ketika dipeluk kaki gua oleh daleman sepatu ini. Terus di bagian dalamnya itu ada kayak lapisan bergerigi gitu, dan coba gua ambil di bagian dalam sini. Di sini ada insole yang dipakai oleh Konsina. Insole-nya pun terasa niat ya, artinya ini dipikirkan oleh Konsina. Yang pertama, pemakaian bahan yang di sini bener-bener empuk dan terasa tebal juga. Beda banget dengan insole-insole yang gue temukan di sepatu gunung 500 ribuan ke bawah, terasa padat. Kalau yang 500 ribuan ke bawah, kalau ini bantalannya bener-bener terasa empuk. Di bagian tumitnya ini terasa lebih tebal dibandingkan permukaan di bagian yang lainnya. Dan di permukaan atas ini ada logo Konsina yang disablon. Ini sebetulnya agak khawatir ketika sering dipakai itu akan luntur. Terus di permukaan ke bagian tengahnya ini ada garis-garis gini. Ini kayaknya kelihatannya mengikuti lekukan dari anatomi telapak kaki. Di sini ada permukaan lingkaran yang banyak, terus di sini permukaannya lebih tinggi sedikit, terus di bagian depan ini ada permukaan lingkaran juga. Terus di bagian depannya ini yang baru gua sadar, di sini ada kayak ngebentuk untuk jari kita tuh. Ini ada ibu jari, terus ada beberapa jari lagi yang memang berhadapan lurus dengan kaki kita nantinya. Jari-jari kita nginjak ke sini, dan di sini dibuat khusus tuh.
Dan ini gue yakin salah satu yang membuat gue tidak pegel di sepanjang perjalanan naik dan turun, karena memang insole yang ada di sini tuh terbilangnya pakai bahan yang bagus dan dipikirkan di setiap bagian-bagiannya oleh Konsina. Tapi tentunya bukan hanya ini aja yang membuat gue tidak pegel. Insole ini bekerja sama untuk meredam hentakan dengan midsole yang ada di sini. Jadi kalau lihat di sini, ini midsole-nya terbilangnya untuk ketebalannya normal sih. Kayak sepatu-sepatu Eiger yang pernah gua review juga. Dan di sini ada tulisan tag gripnya di bagian midsole-nya. Sebetulnya ketika dipakai itu nggak terasa yang empuk banget gitu. Bahkan gue bisa bilang lebih terasa empuk itu di sepatu sembalun dari merek Petualang. Kalau kita ngomongin bantalan yang terasa empuk gitu. Tapi ketika gua ngelihat hasil akhirnya, yang mana gua pakai naik dan gua pakai turun sambil bawa beban 15 kilo kurang lebihnya, itu nggak kerasa pegel sama sekali di telapak kaki gua. Kesimpulan gua gara-gara kerja sama midsole dan insole-nya ini, sehingga gua nggak ngerasa pegel ketika pakai sepatu ini. Terus ketika dilihat lagi di bagian midsole-nya ini, di bagian tumit lu itu, biasanya kan tumit lebih bekerja keras ya. Di bagian tumitnya ini, untuk midsole ini dikasih lebih tebal. Terus kalau kita ngeliat ke bagian belakang pun, di sini si bagian outsole-nya ini agak menerus ke bagian atas sini, terus ke bagian kiri sini lebih tebal juga di bagian tumitnya. Ini kemungkinan untuk mendukung pergerakan ankle lu juga biar lebih nyaman ketika pakai sepatu ini sambil membawa beban. Terus kita ke bagian terakhir, yaitu di bagian outsole dari sepatu Konsina S-Cool ini. Lu bisa lihat untuk outsole-nya. Jadi penampilan outsole-nya kayak gini. Kalau dari penampilan outsole-nya sebetulnya sih nggak beda jauh ya, untuk grip-gripnya itu mirip-mirip lah kalau kita ngelihat itu. Tapi gue bisa bilang kualitas outsole ini salah satu bagian favorit gue, karena ketika kemarin gue pakai sepatu ini naik dan turun, itu hujan terus-terusan dan gue nggak jatuh sama sekali pakai sepatu ini. Gue kemarin itu benar-benar memperhatikan kualitas outsole yang ada di sini, lebih tepatnya gigitan outsole yang ada di sini ketika nginjek tanah. Ketika gua nginjek tanah basah, nginjek tanah lembab, bahkan nginjek tanah yang ada airnya, itu terasa banget gigitan dari outsole yang ada di sini. Paling yang agak licin itu ketika nginjek batu basah. Terlebih lagi batu lumut ya. Kalau batu lumut memang susah. Batu basah agak licin lah, agak hati-hati aja. Tapi kalau batunya kering, aman banget. Jadi gua ketika di perjalanan kemarin itu amazed banget, takjub banget ketika sepatu ini menginjak tanah, yang mana kan kalau jalur gede itu didominasi oleh tanah ya untuk jalurnya itu. Jadi di perjalanan kemarin gua benar-benar ngerasa aman gara-gara kualitas outsole yang ada di sepatu Konsina S-Cool ini. Dan bisa gue bilang gue agak susah untuk mencari kekurangan dari sepatu ini. Tapi tetap nanti akan ada kekurangan. Satu kayaknya kekurangan dari sepatu ini ketika gue pakai, bahkan sampai gue cuci lagi untuk sepatu ini. Jadi menurut gue definisi worth it, ketika banyak orang yang nanya ke gue sepatu gunung yang worth it itu kayak gimana, ini salah satu definisi yang tepat menurut gue. Harganya 1.150.000, tapi sepadan dengan kualitas yang gua dapetin di sini. Sebelum kita ke kelebihan kekurangan, gua akan ngetes dulu sepatu ini untuk kualitas waterproofnya. Ketika gua rendam sepatu ini, direndamnya sampai sini doang, karena kalau sampai sini tembus tentunya. Dan ketika direndam mungkin semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, nanti kita lihat aja berapa lama waktunya, itu akan tembus atau enggak. Dan mungkin akan gua coba di 5 menit tembus atau enggak, 10 menit tembus atau enggak, nanti dilihat aja untuk videonya. Oke, gue masukin untuk sepatu Konsinanya ke genangan air nih. Tuh ada airnya. Di dalam udah ada kaos warna terang, jadi kalau ada yang tembus tuh bakal ketahuan lah. Nah, jadi memang batas amannya sih di sini nih sebetulnya nih. Asal jangan lewatin ini nih. Karena di sini udah ujung lidah, jadi nanti tembus gitu kan. Makanya daerah sini nih masih aman nih. Nah, daerah ke bawah itu yang kita tes. Tiban ini kali ya, biar nggak ngambang. Oh, masih ngambang. Udah, gue pegangin aja.
Kering. Ini gua angkat dulu ya sepatunya biar erat. Oke. Nggak ada yang basah sama sekali tuh. Kering. Aman banget ketika dicelup atau direndam ya. Rendam selama 5 menit. Oke. Gue coba di 5 menit dulu aja. Jadi airnya ini nggak sampai atas banget. Karena ini batas di atas ini batas lidah dari sepatunya. Kalau lebih dari itu ya pasti ngalir airnya melalui ujung lidahnya. Kan ini lidahnya nyambung, makanya disinilah titik amannya nih. Gua coba ambil untuk kaos yang ada di dalamnya. Ada yang tembus kayaknya nih. Tuh ada yang tembus air. Ada tembus. Oke. Ntar ya, ini nggak bakal gue ganti ya, tenang. Oke, ternyata di sini ada air yang tembus tuh. Saya lihat aja. Ini gue takut kena air lah. Nah, di sini. Oke, jadi ini hasilnya ketika direndam 5 menit. Kayaknya nggak perlu 10 menit karena 5 menit pun udah ada yang tembus melalui bagian atasnya. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini setelah kemarin gua pakai sepatu ini di jalur Putri Gunung Gede Pangrango. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama yaitu kelebihan favorit gua yang tadi gua sebutin juga, yaitu kualitas outsole yang ada di sini. Betapa puasnya gua ketika pakai sepatu ini dan disuguhkan dengan gigitan outsole di tanah Gunung Gede kemarin itu bener-bener ngegigit banget. Nggak jatuh sama sekali gua pakai sepatu ini, dan nggak ada yang kebuka lemannya, nggak ada yang gimana-gimana. Bahkan ya gue cenderung puas aja mendapatkan kualitas outsole yang ada di sepatu Konsina S-Cool ini. Kelebihan yang berikutnya, telapak kaki gua nggak ngerasa pegal sama sekali ketika pakai sepatu ini di sepanjang perjalanan gunung ke Gede Pangrango via Putri. Dari naik sampai turun ke base camp lagi nggak ngerasa pegal sama sekali di bagian telapak kaki gua. Padahal gua bawa beban yang lumayan berat, di 15 kiloan kurang lebihnya. Nah, gue beberapa kali nge-review sepatu-sepatu gunung, kan bisa lu cek aja di video-video yang sebelumnya. Ada beberapa sepatu yang terasa sakit di telapak kaki ketika sampai base camp lagi. Sepatu ini sih nggak pegal sama sekali. Asumsi gua ini gara-gara kerjasama antara midsole yang empuk di sini dan pemakaian bahan insole yang cakep juga di bagian dalamnya, sehingga dia meredam hentakan terus tuh ketika gua melangkah pakai sepatu ini sambil membawa beban yang berat. Jadi kerjasama antara insole dan midsole-nya ini salah satu yang gua suka juga. Kelebihan yang berikutnya untuk kualitas waterproof. Ketika kemarin gua pakai sepatu ini ke Gunung Gede Pangrango via Putri, di sepanjang naik dari base camp sampai alun-alun Surya Kencana itu hujan terus-terusan, dan sepatu ini menjaga kaki gua tetap kering sampai ke pos 4, bahkan hampir ke pos alun-alun Surya Kencana. Ketika gua mendirikan di Surya Kencana, baru sepatu gua basah keseluruhannya. Ketika gua pakai dari pos Tanah Merah sampai ke pos 4 sih bener-bener aman, terjaga kering kaki gua di bagian dalam karena kualitas waterproof yang ada di sini yang tadi gua bilang. Tapi karena gua mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana, banyak pergerakan gua yang pasif, banyak diemnya, jadi banyak air hujan yang masuk melalui atas sini. Karena ketika masang tenda itu banyak diemnya. Kalau di perjalanan sih karena banyak gerak, aman banget untuk sepatu ini. Ketika selesai mendirikan tenda, ya tentunya sepatu gua basah kuyup, terus gua simpen di dalam tenda. Besoknya gua jemur masih basah kuyup karena memang mataharinya juga minim. Dan ketika kemarin gua turun gunung pun di kondisi basah kuyup juga di sepatu ini. Jadi ketika kemarin gua mengandalkan kualitas waterproof sepatu ini tuh ya efektifnya sampai ke pos 4 aja karena memang diguyur hujan terus-terusan dan kurang persiapan dari gua. Gua hanya mengandalkan celana plastik dari jas hujan aja.
lebih bagus sih sebetulnya pakai gaiter tuh, biar ketutup di bagian atas ini, karena air itu justru lebih banyak masuk dari bagian atas ini. Dan ketika turun, yaitu basah kuyup lah sepatu ini dari surken sampai ke base camp. Kelebihan yang berikutnya, gua suka juga kualitas breathable dari sepatu ini ketika sampai pos 4 itu, dimana itu titik terakhir kaki gua kering ya, karena selanjutnya itu mulai basah. Ketika perjalanan dari pos Tanah Merah ke pos 4 itu, kaki gua terjaga kering, tidak lembab, tidak keriput juga karena kualitas breathable yang ada di sepatu ini. Kelebihan yang terakhir untuk sizing bagian dalamnya ini terasa pas untuk ukuran 42 ini, karena ketika gua pakai sepatu petualang itu agak sedikit sempit di bagian depan sini untuk yang sembalung itu. Terus ketika gua pakai sepatu Air Protect pun agak sedikit sempit di bagian depan sini. Jadi ketika kemarin gua pakai sepatu ini dan gua pilih size 42, jari-jari gua aman, nggak ada yang sakit atau gimana. Terus di bagian pinggir-pinggir kaki depan gua pun aman, nggak ada yang lecet atau kayak gimana, karena terbilangnya pas untuk size yang ada di sepatu ini. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di sepatu ini. Kekurangannya sih terbilangnya hanya satu aja di sepanjang pemakaian ini, yaitu ketika sepatu ini terkena basah susah banget untuk keringnya, atau lama untuk keringnya. Sepatu ini ketika hari kedua di Surya Kencana itu kan udah ada panas-panas nih. Gue jemur tapi agak susah untuk keringnya. Alhasil gue pakai sepatu ini dari Surken ke base camp dalam kondisi basah kuyup. Jadi agak susah kering aja untuk sepatu ini. Bahkan ketika kemarin gue nyuci sepatu ini pun di bagian dalamnya itu agak lama untuk kering. Karena memang kebiasaan gue itu menjemur sepatu tidak di matahari langsung, tapi di angin-angin aja. Jadi gue mengeringkan sepatu ini 2 harian lah, sampai 3 hari bahkan untuk memastikan kering banget di bagian dalamnya. Karena kalau ada basah sedikit aja di bagian dalam, ketika dipakai nanti akan bau lah, nggak enak lah. Oke, untuk pengetesan di studio tadi bisa lo jadikan kekurangan mungkin karena emang ada yang tembus, atau jadikan sebagai kelebihan karena yang satu pasang lagi pun nggak tembus. Itu tes tambahan aja. Jadi silakan lu pertimbangkan sebelum lu membeli sepatu ini. Oke, itu dia pengalaman gua. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Silakan lu pertimbangkan aja. Tapi gua bisa bilang kalau emang lu mau beli sepatu ini sih worth it banget. Ini setara lah menurut gua dengan sepatu-sepatu Eiger di harga 1 jutaan juga. Kalau emang lu pengen sepatu ini, gua jual lagi nih untuk sepatu ini. Gua jual bekas review dan bekas pakai 1 kali berarti nih. Kalau emang lu pengen sepatu bekas review ini dan bekas tes ini, silakan lu WhatsApp aja ke gua. Udah gua cantumin untuk nomor WhatsApp-nya di deskripsi video ini. Ketika lu beli, uangnya itu akan gue beliin produk terbaru lagi. Misalnya gue beli Area Atmos atau kondisinya terbaru lagi, biar update terus lah untuk produk-produk yang akan gue review nantinya. Harganya berapa yang gue jual? Silakan di WhatsApp aja di nomor yang ada di bawah sini. Kalau emang lu pengen sepatu ini, silakan lu klik aja link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini, atau lu ngeklik YouTube Shopping yang ada di bawah kanan sini. Itu langsung ke Kondisina Official. Karena kemarin itu ketika gue liat di Kondisina Official itu lagi diskon 5-10%an lah. Lumayan banget karena ya bisa disubsidi buat ongkir juga tuh untuk selisih diskonnya nanti. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.